Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan matematika. Nah, apa yang harus kita pelajari saat ini? Yaitu tentang berbagai macam segitiga dan garis serta sudut. Atau judulnya garis dan sudut. Aduh, gimana sih? Perasaan kemarin garis dan sudut udah, nah ini dia. Kenapa harus diulang? Karena masih banyak siswa yang tidak mengerti tentang garis dan sudut. Maka dari itu, diulang lagi menerangkannya. Mudah-mudahan dengan adanya penerangan ini, kalian akan lebih mengerti dan lebih paham. Oke? Ya, izinkan untuk share screen. Share screen apa nih? Ini dia. Tada! Share screen my video. Nah, ya, melihat matematika itu harus segar ya, seperti air. Ya, inilah dari berbagai pendapat bahwa garis dan sudut itu ada berbagai ya definisi. Sini sudut merupakan suatu daerah. Kemudian apa lagi ya? Bagian-bagian sudut. Nah, kalian harus mengerti tentang bagian sudut. Ada kaki sudut. Kemudian sudut yang besarnya 90 derajat itu adalah sudut siku-siku. Sudut tumpul, sudut refleks, sudut antara 180 sampai 360. Kemudian sudut tumpul lebih dari 90 derajat. Nah, ini pahami ya, pahami. Kemudian kedudukan dua garis yang saling berpotongan itu ada sifat-sifatnya atau merupakan hubungan antar sudut. Ada sudut berpenyiku, ya kan? Berpenyiku itu apa sih? Sudut berpenyiku, nih ya. Nah, ini contohnya. Sudut yang jumlahnya 90 derajat. Kemudian sudut berpelurus, jumlahnya yang 180 derajat. Kemudian ada hubungan antar sudut, jika dua garis dipotong oleh sebuah garis yang melintang, itu ada sudut berseberangan, ya. Kalau sudut berseberangan itu sama besar. Kemudian sudut sehadap juga sama besar. Nah, kayak yang harus kalian ingatkan adalah sudut yang sama besar dan sudut yang berjumlah 180 derajat. Nah, contoh sudut yang berjumlah 180 derajat itu adalah sudut dalam sepihak, sudut luar sepihak itu jumlahnya 180 derajat. Kemudian sudut bertolak belakang itu sama. Satuan sudut itu 1 derajat sama dengan 60 detik. Dan seterusnya, contoh pembahasan ini ya, 3 buah garis, KLM. Kemudian apa lagi nih? Ya, di sini dibahas ya tentang sudut-sudut atau hubungan antar sudutnya. Ada 6. Sudut luar sepihak, sudut berpelurus. Nah, ini apa kan? Ini kan sudah ya. Maksudnya ini pengulangan dari soal atau dari video-video sebelumnya. Jadi kalian harus paham dan ini adalah merupakan pengulangan. Karena sekarang itu akan dibahas tentang bagaimanakah cara menghitung sudut-sudut yang berhubungan atau yang saling ya. Contoh, nah ini adalah contohnya. Seperti sudah kalian ketahui, ada sudut lancip, sudut siku-siku, sudut tumpul, sudut lurus. Nah, ini hubungan antar sudut sehadap. Kalian udah tahu ya ada berapa? Ada 6 ya. Ya. Nah, ini sudut. Nah, ini sudut sudut lancip. Sudut lancip. Pengertian atau perhatikan gambarnya, apa ini sudut? Nah, jadi sudut itu ada yang namanya sinar garis atau kaki sudut, ada yang namanya titik sudut, dan juga ada yang sinar garis kaki sudut. Ya.
Nah, ini sudut lancip. Kenapa disebut sudut lancip? Nah, ini berarti sudutnya kurang dari 90 derajat. Itu namanya sudut lancip. Nah, sedangkan sudut siku-siku itu jumlahnya atau sudutnya besarnya berapa? 90 derajat. Kemudian sudut tumpul ini, sudut tumpul terlalu cepat. Mana tadi teh sudut tumpul? Ya, kita kembali lagi ke sini sebentar. Nah, ini merupakan garis, ya ada iklan lewat. Nah, jadi sebetulnya kalian itu kalau misalkan mau belajar, itu searching aja di mana, di Mbak Google, di mana saja. Belajar itu di mana saja, tidak harus di buku ya. Seperti itu. Nah, tadi ya, udah sudut lancip, sudut tumpul. Nah, ini sudut tumpul, sudut yang lebih dari 90 derajat ya. Besarnya lebih dari 90 derajat. Dan sudut lurus, tuh, sudut lurus itu ini. Sudut yang jumlahnya 180 derajat. Kemudian sudut refleks itu sudut yang lebih atau iya lebih dari 180 derajat. Jadi ini yang besarnya nih, sudut yang besarnya itu seperti itu. Hubungan antar sudut, nah ini disebut sudut A1, A2, A3, A4 seperti itu. Kemudian di sini B, karena ininya B, berarti B1, B2, B3, B4. Jadi di dalam hubungan antar sudut itu ada 6, ada bertolak belakang, ada sehadap gitu ya. Nah ini sehadap definisi-definisinya, ini kan sudah. Kemudian sudut dalam sepihak, seperti apa? Kalian sudah ya waktu pertemuan sebelumnya. Sudut luar sepihak, bertolak belakang, dan seterusnya. Nah, ya ini rata-rata sudah dibahas di video-video sebelumnya. Oke, hubungan antara sudut ya. Jadi kamu harus tahu ada sudut sehadap, sudut berseberangan dalam, dan seterusnya ya. Ya, kedudukan dua garis, garis sejajar. Nah, kamu harus tahu, nah ini garis sejajar berpotongan, kemudian berhimpit, ya bersilangan. Nah, bersilangan seperti pada balok, itu bersilangan, ya. Kemudian arti dari kaki sudut, titik sudut, daerah sudut, ya. Kamu harus tahu, itu. Kemudian apalagi jenis-jenis sudut, ya harus kalian ketahui, sudut siku-siku, sudut lancip, ya, sudut tumpul, sudut lurus, sudut refleksi. Nah, kalau hubungan antar sudut, ada sudut berpelurus, berpenyiku, kemudian, nah ini berpenyiku tuh jumlahnya 90 derajat kalau berpenyiku ya. Kemudian sudut sehadap, berseberangan dalam, itu sudah kita bahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Nah, tapi yang harus kalian ingat adalah ada sudut yang berjumlah 90 derajat, maksudnya ada sudut yang berjumlah 180 derajat, yaitu sudut yang sepihak dan luar sepihak ya. Dalam sepihak, luar sepihak itu 180 jumlahnya, sedangkan yang lainnya sama. Nah, ini adalah contoh mengukur sudut. Bagaimanakah cara kita mengukur sudut atau menghitung sudut sebuah sudut ya dengan busur derajat. Ini kita akan tunjukkan. Langkah pertama adalah lihat di sana ada busur derajat, cantumkan saja titik yang merupakan titik tengahnya itu, cantumkan atau tempelkan di pojok sudut. Nah, seperti itu ya. Tempelkan di paling pojok sudut. Kemudian kita hitungnya dari 0. Di sini kan ada yang merah, ada yang hitam ya. Ada yang merah dan hitam. Nah, jadi kita ambil yang hitamnya. Jadi ngitungnya dari sini, bukan yang dari yang merahnya. Tapi yang hitam. Nah, ini berarti ukurannya 0, kemudian 10, 20, 30, 40 ternyata. Nah, seperti itu ya. Jadi cara mengukur sudutnya.
Bisa dimengerti ya? Nah, cara membuat sudutnya seperti itu. Jadi, simpan ini sejajar dengan garis. Nah, sekarang bagaimanakah cara menghitung besar sudut yang seperti ini, BAC? Ya, kita lihat di sini ya. BAC, mana BAC itu? Nah, BAC itu berarti sudut B, kemudian A, kemudian C. Nah, berarti kalau BAC, B, A, C, berarti yang ditanyakan sudut ini. Gitu. Jadi kalau menentukan atau menyebut sudut itu harus 3 huruf. Seperti ini. Sudut. Nulis sudut itu seperti ini sudut. Dibacanya sudut. BAC. Nah, sudut BAC itu berarti kita ambil yang tengahnya, yaitu sudut A. Nah, sudut A ini ternyata ya ditambah 10. Kita kan nggak tahu ya tambah 10 itu berapa. Jadi ada langkah ya kalau untuk mengerjakan soal seperti ini. Kita harus tahu definisi-definisi yang sudah tadi kita lihat sebelumnya, yaitu sudut berpelurus, berpenyiku. Nah, di sini ada clue. Nah, ini lihat, ini adalah sudut berpelurus. Berarti kalau melihat sudut seperti ini jumlahnya 180. Nah, seperti itu. Jadi kamu tuh harus ingat bahwa, oh berpelurus, oh ini kalau berpelurus berarti 180 dong. Gitu. Kalau berpenyiku, oh berarti 90 derajat. Nah, kalau misalkan 180 ini udah 140, berarti kan sudut sebelahnya berapa kan gitu. Ya. Jadi maksudnya berpelurus, tahu nggak sih berpelurus? Lurus. Lurus tadi. Sudut lurus itu kan 180. Nah, misalkan kalau lurusnya 180 segini, yang diketahui cuma segini. Berarti kan sisanya di sini kan gitu ya. Gimana sih cara apa namanya? Menunjukkannya? Ya pokoknya gitulah, pokoknya tahu ya. Seperti inilah pokoknya sudut lurus tuh. Jadi ini ketahui berapa? 40. Kenapa 40? Ya kan 180, sudut lurus. Kalau ditarik garis itu lurus, itu namanya sudut lurus gitu. Jadi ini 140, sudut tahu kan sudut tuh yang seperti ini ya. Jadi kalau misalkan ini tarik garis lurus, ini 40, berarti ini 140 dong, gitu ya. Itu namanya sudut lurus gitu. Nah, kalau misalkan ini sudah diketahui ini 40, kita tinggal menghitung ini. Nah, caranya gimana? Kembali lagi, caranya kepada definisi. Definisi dari berbagai definisi tadi gitu. Makanya definisinya harus apa? Bahwa jumlah segitiga, definisinya adalah jumlah segitiga, jumlahnya 180. Tadi ini diketahui 40 ya. Nah, caranya gimana? Jumlahkan. Jumlahkan saja, kamu jangan ragu. Y tambah 10 ditambah 2Y, gitu ya. Tambah 10 sama ditambah lagi 40. Nah, seperti itu. Sama dengan 180. Nah, ini 180 dari mana? Definisi bahwa jumlah sudut segitiga ketika kita jumlahkan jumlahnya 180, seperti itu. Nah, sekarang kalau sudah melihat fenomena seperti ini, kita lihat Y dengan Y. Itu kan bisa dijumlah. Kalau Y dengan 10 kan nggak bisa dijumlah. Ingat PLSP. Ya, persamaan linear satu variabel di semester 1. Y tambah Y, Y tambah 2Y adalah 3Y. Kita simpan sini 3Y. Nah, ini kita jumlahkan 10 tambah 10 tambah 40. Berarti 60 ya. Nah, yang 60 ini kan angka, pindahin ke sana, ke kanan. Artinya ke kanan sama dengan, ini kan sama dengan. Kalau pindah itu berarti negatif. Jadi 180 dikurangin berapa? 40, 50, 60, kurangi 60. 180 dikurangi 60, berarti kan ini di sini ya kita tulis kembali deh. 3Y sama dengan 180 dikurangi 60 berapa? 120. Oke? Nah, maka Y sama dengan, ingat ya, 120 dibagi 3 gitu. Maka Y-nya ketemu 40 ya. Tuh, Y-nya ketemu. Yang ditanyakan kan sudut BAC, bukan Y. Sudut BAC. Jadi Y tambah 10. Y-nya berapa? 40. Berarti 40 ditambah 10. Berarti sudut BAC itu 50 derajat. Seperti itu, guys. Ya, seperti itu. Oke, kita lihat pembahasannya. Nah, ini pembahasannya seperti itu ya. Bahwa kita
tahu bahwa ini adalah sudut yang berpelurus 180. Nah, diulang kembali ya. Berarti kan sudut B 180 dikurangin berapa? 140 ya. Maka sudut B-nya adalah 40 derajat. Seperti itu guys. Oke, bisa ya? Nah, ketika didapat 40 derajat, nah diulang nih. Maka sudut BAC itu adalah Y tambah 10. Gimana coba? Ya, tadi kita sudah menghitungnya ya. Y tambah 10. BAC berarti yang dimaksud adalah sudut A. Ketika diketahui BAC. Seperti itu ya. Oke. Dan jangan lupa untuk selalu ke definisi ya. Itu kan A, B, C itu kan 80. Itu. Dan perhitungannya seperti tadi. Oke. Selalu dijumlahkan. Oke, lanjut ke sini. Nah, sekarang menentukan besar sudut segitiga. Ini adalah sebuah segitiga, ini juga segitiga. Ketiga-tiga ini segitiga. Salah satu sudut dari segitiga ini tidak diketahui, tetapi sudut yang lainnya diketahui. Nah, bagaimanakah cara menghitungnya? Seperti tadi, bahwa jumlah sudut segitiga itu 180. Maka kalau ini 80, ini 30, 80 tambah 30 berapa? 110 ya. Nah, jumlah sudut segitiga itu 180. Jadi, 180 dikurangin 110. Udah ketemu langsung. Berapa tuh? Ya, ketemu langsung. Berapa coba? 70 ya. Seperti itu. Jadi kamu nggak usah ragu lagi ya ketika ketika menemukan soal seperti ini. Nah, untuk soal segitiga sama sisi, tentunya tiga-tiganya sama. Ketiga sudutnya itu sama. Kalau segitiga sama sisi itu ada keistimewaan. Selain sisinya sama panjang, sudut ketiga-tiganya juga sama. Jadi tidak usah dihitung lagi. Langsung saja 180 dikurangin 60. Dikurangin dibagi 3. Udah malam. 180 dibagi 3, yaitu 60 gitu. Ya, nah ini cara perhitungannya. Biar lebih jelas, diulang. Nah, seperti itu. Jadi, ini juga yang kanan, 95 itu sama ya. Oh, ini apa? Langsung ke sini ya. Tentukan sudut-sudut yang sehadap berseberangan, berseberangan dalam, berseberangan bertolak belakang. Yuk kita bahas sama-sama ya. Yang sehadap, mana coba? Ada yang bisa menjawab yang sehadap? Nih, sudut P dengan sudut T itu sehadap. Mana lagi? Sudut O dengan S, R dengan V, Q dengan U itu sehadap. Ya, jadi sehadap itu menghadapnya ke sana tuh ya. Kalau ke sana semua. Kalau ke sini semua. Artinya sudut ini dengan sudut ini gitu ya. Itu sehadap namanya. Kemudian berseberangan. Berseberangan apa? Ada berseberangan luar, ada berseberangan dalam. Kalau berseberangan dalam, sudut Q dengan sudut S itu berseberangan. Anggap aja di sungai, jadi nyebrang berseberangan dalam. Nah ini juga sama R dengan T, itu sudut berseberangan. Tapi apa? Berseberangan dalam. Nah berseberangan itu sama semua ya. Sudutnya sama, R dengan T sama. Kemudian ini Q dengan S juga sama. Nah, itu berseberangan dalam. Kalau berseberangan luar, berarti O dengan U. Ya kan? P dengan S. V. Sudut O berseberangan luar dengan sudut U. Sudut P berseberangan luar dengan sudut V. Gitu. Nah, sekarang sudut T itu 65 derajat. T itu 65. Nah, ketika 65-nya jelek banget. Nah, ketika sudut T itu 65, kamu bisa dong mencari sudut yang lainnya. Ini, misal sudut S. Jadi tinggal 180 dikurang 65 gitu. Atau ini bertolak belakang. T dengan V itu bertolak belakang. Berarti ini juga sama 65.
Nah, 180 dikurangi 65 berapa? 115. Betul nggak? 105? 15 ya? Berarti ini juga 115. Nah, kalau misalkan ini 65, ini pasti 65 loh. Ini pasti 65. Gitu. Kalau ini 115, pasti ini juga 115. Kalau ini 65, ini juga 65. Kalau ini 115, ini juga 115. Begitu. Jadi itu sama, ada sudut-sudut yang sama gitu. Jadi jangan khawatir ya. Kalau diketahui sudutnya 65, pasti yang lainnya akan diketahui, akan mudah dihitung, akan mudah dihitung ya. Jadi jangan khawatir dengan hal seperti itu. Oke? Jadi kita nggak usah khawatir lagi dengan hal-hal kayak gini ya. Asal ini aja hafal atau tahu definisi, ya definisinya. Jadi definisinya tuh hafalkan aja gitu. Jangan sampai definisinya apa ya, tidak hafal gitu. Nah ini adalah kita sedang menggambar dua garis sejajar. Dua garis sejajar ketika kita tarik sebuah garis itu akan membentuk hubungan antar sudut tadi gitu yang sehadap, bertolak belakang, berseberangan luar, sudut dalam sepihak, sudut luar sepihak, seperti itu. Ya, ini sedang menunjukkan bahwa inilah sudut-sudut yang terbentuk itu ada 8. Nah, yang ke-8 ini tadi sudah dihitung bahwa ada 4 sudut yang sama, ya 4 sudut lainnya juga sama gitu. Jadi jika ada garis sejajar dipotong oleh sebuah garis lain, itu akan membentuk sudut-sudut. Nah, sudut-sudut ini yang harus kalian ketahui. Jangan lupa definisi, hafalkan. Sudut dalam berseberangan, sudut luar berseberangan, itu sama sudutnya. Kecuali sudut dalam sepihak yang jumlahnya 180 derajat. Nah, kalau di sini dilihat sudut dalam sepihak itu adalah sudut Q dan T. Nah, ini sedang menunjukkan O dan S. Kalau O dan S itu sudut sehadap, itu namanya sudut sehadap. Ya. Yang dalam sepihak itu Q dan T, R dan S itu dalam sepihak. Itu jumlahnya 180 derajat gitu. Nah, ini juga sebuah contoh ya. Contoh bagaimana cara menghitung jika sudut A 120 derajat. Nah, kalau sudut A 120 derajat tentunya sudut B bisa diketahui. Yaitu dengan definisi tadi bahwa jika sudut lurus itu jumlahnya 180 derajat dan A dan B itu merupakan sudut lurus, berpelurus. Artinya jika dijumlahkan 180 derajat. Seperti itu. Maka sudut B itu bisa diketahui loh. Ya, jika A-nya 120 berarti B-nya berapa? 120 lagi dikurangi 180 dikurangi 120 seperti itu. Ya, ini sedang mengerjakan sudut pembahasannya, yaitu mencari sudut-sudut yang lainnya. Ya, jadi jangan khawatir tentang pencarian sudut seperti ini, mudah banget. Pokoknya kamu jangan merasa bahwa ini adalah sulit. Yang penting videonya kamu pelajari dengan sebaik mungkin. Ya, ini kenapa kok ada kiri ada kanan? Ya supaya mudah gitu maksudnya. Ya, kiri dengan kanan jumlahnya harus 180 derajat. Supaya mudah kamu untuk bisa menentukan besar sudutnya seperti itu. Jadi jangan khawatir ya kamu tuh bahwa matematika susah, enggak loh. Matematika tuh gampang banget ya. Nah, ini pensil kita sedang menuju ke sudut E. Kamu tahu sudut E berapa? Sudut E 120. Kenapa? Karena sudut E itu sehadap dengan sudut A. Nah, seperti itu ya pembahasannya. E dengan A sehadap. Maka E 120, A juga 120. Kenapa nggak jumlah 180? Enggak. Karena kalau sehadap itu sama sudutnya. Ingat, yang jumlahnya 180 itu hanya sudut dalam sepihak dan luar sepihak aja, gitu. Oke? Ya. Jadi mudah ya. Jadi untuk menentukan sudut ini. Dan juga, kalian harus tahu bahwa sudut bertolak belakang juga sama sudutnya. Sudut E dengan G itu. G itu bertolak belakang loh dengan E. Kalau A dengan G itu berseberangan luar. A dengan G itu berseberangan luar. Juga sama.
Nah, yang paling unik adalah mengerjakan soal seperti ini. 5x dengan 150, kamu tahu nggak? Itu sudut berapaan? Nah, betul sekali. Kalau kamu jawab sudut luar sepihak, ya, kamu udah tahu bahwa luar sepihak tadi definisinya apa? Jika dijumlah 180 derajat, maka kamu bisa langsung saja menghitung 5x ditambah, gitu ya. Bukan sama ya, konsepnya bukan sama, tapi karena ini luar sepihak, makanya harus hafal. Luar sepihak itu letaknya di mana? Kalau dalam sepihak itu letaknya seperti apa? Berseberangan itu letaknya gimana? Nah, kamu harus hafal itu. Kalau itu nggak hafal, ketika ada soal kayak gini, bingung yang ada. Ya. Nah, karena ini adalah luar sepihak, bahwa kita tahu bahwa definisi luar sepihak itu berjumlah 180 derajat, maka langsung saja buat kalimat matematikanya. 5x ditambah 150, tuh 180 derajat. Nah, seperti itu. Sepihak luar atau luar sepihak ya. Oke. Nah, setelah ini gimana? Gampang. Kan 5x tidak bisa dijumlah dengan 150. 150 pindah kanan, PLSP. Ya, kalau pindah kanan, pindah ruas, itu jadi dikurangin. Maka 5x 180 dikurangi 150. Berapa? 30. Udah ini gimana? Udah ini seperti apa? 5x 30 dibagi 5. Udah ketemu x-nya 6. Udah gitu gimana? Kan cari x. Kalau cari sudut, berarti kalikan 5 kali 6. Karena untuk sekarang di sini soalnya hanya mencari x, ya udah sampai situ aja. X-nya 6. Ya, jadi kita harus tahu letak dari sudut tersebut. Nah, ini juga salah satu penghitungan sudut ya. Karena ini berpenyiku, nah begini, ini juga sama definisi. Itu berpenyiku. Kenapa itu 60? Karena penyiku itu 90 derajat. Nah, yang ini, yang baru ini adalah berpelurus. Kalau berpelurus apa? Jumlahnya 180 derajat. Seperti itu. Ya, kalau berpelurus itu. Kemudian definisi dari segitiga. Tadi segitiga itu jumlah sudut segitiga 180. Maka jumlahkan aja 60 tambah 50 tambah berapa lagi? Jumlahnya 180, harus 180 derajat. Nah, kalau yang ini adalah segitiga sama kaki. Tentu sudut pada kaki-kakinya itu akan sama gitu. Tinggal begini saja, 180 dikurangi 40, 140 bagi 2 aja. Tuh langsung 70. Gitu. Karena apa? Jumlah sudut segitiga kan 180. Dikurangi puncaknya 40, tinggal 140 dibagi 2. Nah, jadi 70. Nah, semoga matematika tetap segar ya, bukan merupakan momok yang menakutkan. Jangan lupa subscribe dulu ya.